Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyami wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, Allah menciptakan kita. Tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah perkara mudah. Banyak tantangan, banyak penghalang yang coba menjegal kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yang dikenal dengan Imam Ghazali, dalam kitabnya Minhajul Abidin, setidaknya ada 4 hal yang bisa menjadi penghalang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang pertama, kata beliau, adalah ad-dunya. Dunia. Segala urusan kita yang sifatnya duniawi, kalau tidak bisa kita kendalikan, dia akan menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang yang kita miliki, harta yang kita punya, pekerjaan yang kita jalani, kalau seandainya tidak bisa kita atur dengan sebaik-baiknya, maka kita bisa lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan menghitung-hitung uang, sibuk dengan mengatur-ngatur hartanya, sibuk tidak berhenti melakukan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga tidak ada waktu tersisa untuk Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat rezeki, tapi lupa kepada yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah al-khalqu. Al-khalqu arti sebenarnya adalah makhluk. Makna yang dimaksud dari kata al-khalqu itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun itu. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, rekan kerja kita, semua orang di sekitar kita, bahkan bisa jadi keluarga kita juga. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu ketika bergaul dengan mereka, kita juga akan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya ibadah kepada Allah, kita terlalu asyik ngobrol dengan mereka. Habis waktu kita dari waktu ke waktu, dari jam ke jam ngobrol yang tidak ada manfaatnya, bahkan kadang-kadang mengandung dosa, sehingga akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka mereka akan membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita salah pergaulan, kita tidak bisa mengatur pergaulan kita dengan baik, maka kita bisa terjerumus ke dalam
hal-hal yang tidak ada faedahnya dan bahkan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bisa datang dari keluarga kita sendiri. Kalau kita tidak pandai-pandai mengaturnya, maka kita bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dua hal ini kita sering diingatkan oleh para khatib setiap Jumat yang membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, keluarga kalian, dan maknanya tentu kalau kita perluas, teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, dan orang-orang di sekitar kalian, jangan sampai membuat kalian lupa kepada Allah, lupa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, silakan bergaul, tapi pilihlah dengan baik orang-orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah bergaul, jangan buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna, dan jangan sampai malah kita terus bersama mereka sampai akhirnya mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, penghalang orang ibadah adalah asyaiton atau setan. Setan memang tidak pernah suka dengan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan terus menggoda kita untuk ibadah kepada Allah. Dari depan, depan tidak bisa, dari belakang, belakang tidak bisa, dari samping, dari segala arah, dari berbagai cara yang dia gunakan. Bagaimana caranya agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan andaikan kita sudah bisa beribadah pun, setan tidak pernah berhenti. Dia datang lagi kepada kita untuk menghancurkan semua ibadah yang sudah kita kerjakan. Makanya setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kamu. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata untuk kita. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi kawan akrab setan. Jangan kita ikuti langkah-langkah setan. Sebab kalau kita ikuti langkah-langkah setan, maka kita akan bersama setan di dalam neraka nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Itu penghalang yang ketiga untuk orang bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah an-nafsu. Nafsu itu juga menjadi penghalang untuk orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada dasarnya nafsu memang tidak senang dengan hal-hal yang membawanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu pada dasarnya, kebanyakan manusia nafsunya adalah nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat jahat, berbuat tercela, berbuat yang Allah murka. Itu nafsu kita. Berat ketika untuk diajak dalam kebaikan, berat. Inginnya senang-senang, foya-foya, hura-hura, pesta pora. Itu nafsu. Ingin dituruti saja kemauannya. Nah, inilah penghalang dari kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara 4 penghalang ini, kata Imam Al-Ghazali, yang paling berat adalah hawa nafsu. Nafsu ini paling berat di antara penghalang yang lain. Kenapa? Karena kalau penghalang yang lain adanya di luar diri kita, dunia adanya di luar diri kita, orang-orang di sekitar kita, makhluk, manusia, kawan-kawan, sahabat, keluarga, semua di luar diri kita. Setan di luar diri kita. Artinya ketika kita tinggalkan mereka, selesai, penghalang itu hilang. Dunia kita tinggalkan, selesai. Orang-orang kita tinggalkan, selesai. Setan kita tinggalkan, selesai. Tapi hawa nafsu adalah satu-satunya yang tidak pernah terpisah dari diri kita. Kemana saja kita berada, hawa nafsu ada bersama kita. Dalam keadaan apa saja, hawa nafsu ada bersama kita. Inilah beratnya mengalahkan nafsu yang ada dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya ini kesempatan yang baik buat kita di bulan suci Ramadan untuk berjuang mengalahkan hawa nafsu kita. Bukan untuk membunuhnya, sebab bagaimanapun juga kita butuh nafsu.
Kita perlu nafsu untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Tapi kita harus mengendalikan agar nafsu kita itu tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia makhluk pertengahan yang Allah berikan nafsu dan juga akal. Beda dengan binatang yang hanya Allah berikan nafsu, tidak diberikan akal. Juga kita berbeda dengan malaikat yang hanya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Kalau dengan akal kita yang Allah berikan, kita bisa membimbing nafsu kita, maka kita bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan para malaikat. Kenapa? Karena kita bisa melakukan ibadah, berbagai ibadah yang tidak dilakukan oleh para malaikat. Kita lakukan. Maka kita bisa lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita tidak gunakan akal kita, justru malah akal kita dikendalikan oleh nafsu kita, maka kita bisa jatuh lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Kita bisa melakukan hal-hal yang binatang sendiri tidak melakukannya. Binatang sendiri malu atau tidak ada ceritanya binatang melakukan hal-hal tercela seperti itu. Tapi manusia kalau sudah dikuasai nafsunya, dia bisa melakukan hal-hal yang lebih keji daripada binatang. Nauzubillah min dzalik. Aisyarul muslimin rahimakumullah, Ramadan masih awal, mari sama-sama kita terus jaga semangat ini untuk kita berjuang melawan nafsu kita, agar nafsu yang ammaratun bisu sedikit-sedikit bisa berubah menjadi nafsul lawamah, kemudian sampai pada akhirnya nanti menjadi an-nafsul mutmainnah, nafsu yang dicintai Allah, nafsu yang dirindukan surga, nafsu yang dipanggil dengan sangat lembut oleh Allah, nafsu yang dipanggil dengan panggilan kesayangan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang berhasil berjuang melawan hawa nafsunya, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridho, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan bahagia hakiki dan abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi ahli darain, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al ghala
والبلاء والفحشاء والجدب والقحط والوباء والدين والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة